Oke, shalom jemaat terkasih. Pertama-tama kami minta maaf karena ada beberapa kendala teknis sehingga acara kita malam ini harus tertunda cukup lama. Tapi terima kasih buat kesabaran Bapak Ibu untuk tetap bersama-sama dengan kita. Dan saya berharap ini tidak mengurangi rasa sukacita kita malam hari ini untuk merayakan ulang tahun Pelita Community yang ke-16. Nah, sesungguhnya sejak tahun yang lalu acara HUT Pelita Community yang ke-16 sudah dipersiapkan, bahkan panitia sudah dibentuk. Jadi melalui momen ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk para panitia yang sudah sempat terbentuk, walaupun akhirnya acara ini tertunda karena situasi kondisi pandemi yang terjadi, tapi kita tetap mau bersyukur malam hari ini. Nah, yang kedua, kami juga minta maaf kepada para penatua dan ibu dan beberapa anggota komsel yang seharusnya mereka terkoneksi di acara ini, tetapi karena kendala maka kami harus memakai live streaming tanpa Google Meet. Jadi sekali lagi mohon maaf bagi Bapak Ibu penatua, baik yang di Medan, yang di Muara Bungo di Jakarta, juga beberapa penatua yang ada di kota Jambi, karena mereka baru dari luar kota sehingga mereka mendisiplin diri untuk mengkarantina mandiri. Jadi malam hari ini kita akan mulai acara kita. Tentu kita mau bersyukur malam hari ini untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Pelita Community selama 16 tahun sampai hari ini. Kemudian kita juga mau berdoa, kita berharap supaya melalui momen ini ada hal-hal baru yang Tuhan akan terus kerjakan di dalam Pelita Community. Dan ketiga, kita akan mendengarkan impartasi kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Julius Ahyong dan Bapak Anton Yawi setempat ini. Oke, jadi sekali lagi tanpa mengurangi rasa sukacita kita, mari kita mau bersyukur malam hari ini buat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Saya mengajak setiap kita jemaat dimanapun engkau berada untuk kita boleh sama-sama bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Pelita Community. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa
tengah-tengah situasi kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pelita Community masih boleh berdiri sebagaimana ada hari ini. Tuhan, kami bersyukur. Di dalam segala kesederhanaan, kami mau merayakan momen ulang tahun Pelita Community yang ke-16 sebagai ungkapan rasa syukur kami untuk pimpinanmu, untuk tuntunanmu, buat apa yang sudah kau kerjakan selama 16 tahun di tengah-tengah kami, Tuhan. Dan melalui momen ini kami juga menaikkan doa-doa kami kepadamu, supaya ada pimpinan, tuntunan, arahan yang terus Engkau berikan untuk Pelita Community ke depan, Tuhan. Waktu Bapak kami berdoa untuk setiap penatua yang ada, dimanapun berada, bahkan seluruh sidang jemaatmu yang sedang mengikuti acara ini. Biarlah Engkau melihat hati kami yang limpah dengan ucapan syukur malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Saya menyapa setiap jemaat Pelita Community dimanapun Anda berada, mulai dari ujung Pulau Sumatera, di Binjai, di Kota Medan dan sekitarnya, di Pekanbaru, terus sepanjang lintas Pekanbaru sampai ke Jambi, di Kuala Tungkal, di Muara Bungo, di Palembang, di Jakarta, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini mengikuti acara ini. Malam ini kita mau sama-sama bersyukur, kita mau sama-sama berterima kasih buat penyertaan Tuhan. Ada satu kalimat berkata seperti ini, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai, mengetahui sejarahnya dan menghargai para pahlawannya. Dan tidak bosan-bosannya saya berharap setiap kali ulang tahun kita mereview lagi sejarah perjalanan Pelita Community, supaya setiap generasi yang baru, jemaat yang baru ditambahkan Tuhan setiap tahun, mereka juga menjadi jemaat yang mengerti dari mana Pelita ini berdiri dan sampai ada hari ini. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk hambanya Bapak Julius Ahyong menyampaikan. Jadi acara malam ini kita santai ngobrol, tapi kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan, amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi kita semua minta maaf atas tertundanya 25 menit dan kemudian berubahnya dari Google Meet ke YouTube Live. Jadi inilah kehidupan. Kadang-kadang yang kita desain, yang kita rancangkan tidak seperti yang kita kehendaki. Tapi kita mesti diajar respon benar, ya. Saya percaya semua tim media sudah berjuang, tapi memang ada kendala-kendala mungkin secara teknis yang mesti diperbaiki. Demikian juga soal pelayanan dan gereja. Kami, para bapak-bapak, kami mengharapkan anak-anak rohani itu baik dan terbaik. Tapi kalau mereka tidak seperti yang kami inginkan, kami tetap terima mereka, sebab lebih berharga Andri, Edi, Julven daripada acara itu sendiri. Inilah filosofi Yesus, dan ini nilai yang saya dan para penatua pegang sejak semula. Yesus menghargai orang lebih daripada acara dan sebagainya. Tentu tidak menjadikan alasan bahwa ini semua dimaklumi dan terus-menerus begitu, enggak. Saya percaya kita akan terus ada perbaikan ke depan. Ya, hanya saja sebagai pemimpin penatua, saya mau ingatkan semua kita, termasuk jemaat, mesti belajar lebih menghargai orangnya daripada acaranya. Setiap jiwa itu berharga. Oke. Nah, dalam acara ulang tahun ya, tidak banyak khotbah. Kita mesti mengingat, mengenang. Pertama, bersyukur kepada Tuhan
bahwa kita ada sampai hari ini 16 tahun. Yang kedua, berterima kasih kepada rekan-rekan yang bersama-sama dengan saya memulai pelita ini. Ada Ko Anton, ada Ko Ace yang di rumah saja sedang makan singkong karena karantina mandiri bersama dengan keluarga tentu ya. Kemudian ada Thailand, ada Santo, kemudian Agus yang bergabung, kami berenam, kemudian ditambahkan ada Pak Kas dan Pak Heri, berikut menyusul Pak Ramli, ada Pak Tim, ya. Rasa ada satu lagi deh, sudah ya, 10 ya, yang 2 lagi belum masuk, pena muda masih ya. Peter dan Irfan, kemudian ada Pak Alek, dan begitu banyak pemimpin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi thank you, bersama-sama kita sudah menjalankan amanat agung. Terus spesial terima kasih kepada Yuli, istri saya dan anak saya Samuel dan Gideon. Tentu saja kepada setiap istri dan anak penatua yang lain. Karena tanpa pengorbanan keluarga, pelayanan gak bisa jalan dan maju. Pelayanan bisa maksimal ada pengorbanan dari pasangan kita, kemudian anak-anak kita yang luar biasa, memberikan hidup orang tuanya untuk melayani orang banyak dipakai Tuhan. Dan saya mewakili semua penatua. Sekali lagi saya thank you kepada keluarga penatua semua, bahkan orang tua penatua yang sudah merilis anak-anaknya menjadi hamba Tuhan. Semua kita dapat upah dan bagian. Percayalah, kasih karunia Tuhan melimpah atas setiap saudara, terutama anak-anak hamba Tuhan. Tidak akan sia-sia pengorbanan kita. Berikut saya spesial terima kasih kepada Pak Hatta Samuel sama Pak Ahong, yang gereja ini berdiri mulai dari rumah Pak Hatta ya, kemudian ada Ko Ahong yang menopang sejak dari semula. Tentu saja ada begitu banyak jemaat yang terlibat. Jemaat mula-mula ada 40 orang, mulai dari satu komsel, saya, Ko Anton, Edi Sirain ya, isi awal-awalnya, dan kemudian multi bertambah berkembang. Ada CAY yang sudah almarhum ya, bersama dengan keluarga. Pak Basri, saya ingat Ibu Basri sekeluarga besar. Ada begitu banyak orang-orang yang setia sampai hari ini ya. Dan ditambah-tambahkan jumlah bilangan anak-anak muda sebanyak ini, dan sekarang tersebar di mana-mana, di banyak tempat di seluruh Indonesia, terutama di Sumatera. Kita bersyukur itu karena Tuhan. Lalu juga buat mentor kita, teman-teman dari Abalok Ministry, Pak Edilio, Pak Sumarno, ya, kemudian Kak Seno, ada banyak penatua-penatua dari Abalok yang support, mendukung sampai dengan hari ini. Jadi sekali lagi, gereja ada karena kebersamaan, karena jaringan, karena saling menopang. Saya rindu bahwa lewat momen ini saya mau ingatkan kepada setiap anak-anak rohani dan kita semua juga, milikilah cara hidup yang benar yang Kisah Rasul 2 41 sampai 47 tulis. Yang kita harus perhatikan memang cara hidup, bukan cara beribadah. Kalau tata cara ibadah itu bisa diatur masing-masing, tapi di sini dibilang cara hidup. Apa cara hidup yang harus ada, terutama dalam pertemuan ibadah kita? Yaitu mesti ada pengajaran rasul-rasul, ada persekutuan, ya, persahabatan di antara kita, kemudian memecahkan roti,
perjamuan kudus dan makan bersama. Saya masih ingat Pelita berdiri tiap kali kita paling kurang seminggu 2 kali deh, pisang goreng, kopi, kemudian hari Minggu selesai pertemuan biasanya saya dan Yuli masak bebek lo, angsa, kadang-kadang bebek entok. Setiap minggu 2-3 kali. Setahun kemudian semua kolesterol, kemudian semua bertobat. Jadi, tapi makannya masih, cuman menunya sudah diubah menjadi lebih sehat. Itu benar-benar tiap hari ketemu, ngobrol, makan, pikirin pelayanan. Nah ini mesti dilestarikan, tapi polanya mesti sehat. Ya. Soal tempat dan waktu diatur saja. Sampai hari ini toh berkembang, bertumbuh. Ya. Jadi Bapak Ibu, satu lagi adalah harus banyak doa. Karunia-karunia roh diaktifkan. Dan saya ambil waktu tidak banyak. Saya mau tonton cerita juga sedikit. Nanti kemudian saya lanjutkan. Ya. Ada pesan-pesan yang sebagai Bapak Tonton mau sampaikan mewakili Penatua. Silakan kau. Ya, shalom buat teman-teman Penatua yang ada di mana, di Jakarta, di Bungo, ya di Medan, dan teman-teman rekan-rekan sepelayanan di Tungkal ataupun dimanapun Bapak Ibu berada, dan buat semua jemaat ya, baik di Jambi maupun di luar kota, ya saya mau ucapkan sama-sama happy birthday yang ke-16 buat Pelita Community ya. Saya percaya bahwa hari yang bersejarah dan hari yang sangat berbahagia bagi kita ketika kita sedang mengingat, mengenang dan bernostalgia di dalam pelayanan kita ya. Ada yang datang, ada yang pergi ya. Tentunya silih berganti, generasi terus berganti generasi ya. Saya percaya kita sampai hari ini walaupun kita yang generasi awal-awal ya, bersyukur kita bisa sehat sampai hari ini ya. Kita bisa tetap kuat dalam melayani, tetap bersemangat terus melayani. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita ada mana ada adalah kasih karunia Tuhan, dan kita mau bersyukur bersama-sama hari ini karena kita mau mengingat dan mengenang bahwa perbuatan yang ajaib dan kebaikan Tuhan buat setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan. Dan hari ini saya disuruh cerita ya, bukan selalu berkhotbah ya. Tiba-tiba ada persiapan, saya disuruh cerita ya. Saya akan ingat apa yang saya akan ceritakan karena yang pernah kami lakukan dari awal yang seperti Pak Ayong sampaikan, bahwa Pelita itu mulai awalnya adalah dari beberapa keluarga berkumpul di rumah Pak Hatta Samuel ya. Kita hari-hari berkumpul berdoa membahas firman seperti yang di Kisah Rasul 2, jemaat mula-mula 6 keluarga. Terus kita tiap hari melayani dan mendoakan satu sama lain. Dan waktu itu saya ingat bahwa Pak Ahyong ada di Jakarta ya, lagi ikut pelayanan bersama Pak Edilio ya Pak Ahyong ya. Dan waktu itu kita di mentor ya. Dan saya sangat ingat sekali bahwa kita akan membangun satu gereja, yaitu gereja yang model ya, gereja model yang punya nilai-nilai luhur, yang punya kasih persaudaraan. Maka waktu itu kita sangat kuat sekali membangun suatu nilai-nilai luhur dan kasih persaudaraan, dan hubungan kita sangat erat sekali ya. Karena saya percaya dengan satu nilai-nilai yang kita tetap pertahankan sampai hari ini, kita mengajarkan ke generasi-generasi yang berikutnya itu sangat kuat ya. Kita harus mempertahankan nilai-nilai kita ya. Salah satu apapun nilai kita adalah kita waktu ditegur kita mesti respon benar ya kan, karena kita mau belajar ya untuk lebih dewasa. Karena tidak ada
di dalam hubungan kita pasti ada gesekan, ada persoalan, tetapi bagaimana ketidaksepahaman kita bisa menderita, tapi saat kita punya tujuan, yaitu untuk membangun kerajaan Allah. Nah, itu yang penting kita pegang visi, yaitu membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Seperti kata firman Tuhan, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Dimanapun sampai hari ini saya percaya, kalau pelita bisa ada di berbagai daerah, dan bahkan di Jakarta, di Medan, dan di Palembang, dan bertumbuh bahkan di perdesaan, bahkan di suku-suku yang terabaikan, di suku-suku anak dalam. Nah, ini saya percaya bahwa kita punya visi yang kuat di dalam Tuhan. Kita punya Roh Kudus yang memimpin kita dengan hikmat dan kepenatua yang Tuhan berikan kepada kita untuk bekerja, melayani bersama-sama, bergandengan tangan, dan sampai hari ini saya percaya bukan kuat dan hebat kita, tapi ini adalah karya Roh Kudus dan pekerjaan Tuhan. Nah, saya melihat bahwa ini awal-awalnya kita berkumpul mempraktekkan 5 orang percaya, yaitu memberitakan Injil, ya, menyembuhkan orang sakit, dan juga memulihkan hati mereka yang terluka, melepaskan mereka yang diikat oleh kuasa kegelapan, dan mempraktekkan setiap hari dan memberitakan Injil. Dan saya melihat bahwa mujizat banyak terjadi. Dan hari-hari ini saya percaya bahwa kita ada dalam situasi yang bagi kita tidak mengenakan, bagi kita sepertinya sesuatu yang mengganggu zona nyaman kita untuk berpergian, untuk melakukan aktivitas. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus tidak terbendung, Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Tapi saya percaya dimanapun kita berada hari ini, kita tidak bisa pertemuan besar di gereja, tapi kita bisa lewat online seperti hari ini. Kita bisa merayakan dengan ucapan syukur lewat online, dan kita juga bisa merayakannya di komsel-komsel. Ya, saya juga melihat teman-teman saya yang ada di Selinca di Jalan Baru. Tadi saya diundang untuk kesana, saya tidak bisa, saya harus di sini. Ya, karena mereka ada bikin acara tumpengan. Ya, saya mengatakan bahwa happy birthday, ya, kita sama-sama. Dan saya bersyukur bahwa hari-hari ini saya percaya kalau Roh Kudus di dalam diri kita, itu yang membuat kita tidak akan bisa diikat atau dibatasi dengan apapun juga, tetapi membuat kita bergairah terus. Visi itu terus berbunyi di hati kita, untuk pergi besuk teman kita, untuk pergi mendoakan orang sakit. Nah, inilah yang kami praktekkan hari-hari ini. Saya percaya dari mula-mula kita melakukannya adalah, dan sampai hari ini kita praktekkan, dan saya akan berkata kepada generasi muda, tetap semangat, terus melayani Tuhan. Ya, tangkap visi Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara di hati kita. Apa yang mesti kita lakukan sesuai dengan panggilan Tuhan. Ini saja Pak yang saya dapat sampaikan. Ya, thank you Anton. Kami bersyukur saudara, saya mau saudara belajar dari hidup kami. Ya, Anton ini saya bertobat, dia sudah majelis gereja, dan kami sama-sama akhirnya mendirikan sebuah komsel persekutuan dan berkembang sampai hari ini. Selain daripada karya Tuhan, tentu saja unsur manusianya itu kuat. Kenapa? Bukan hebat, gak? Sehati, saling mengalah, saling menghormati. Bisa beda pendapat, tetapi kita banyak doa bareng, banyak ngobrol, jadi gak banyak asumsi. Murni visinya. Apa visi kita, saudara? Ada 5 juta orang percaya di 2035, khususnya seluruh Pulau Sumatera. Bagaimana caranya? Membangun komunitas orang percaya baik di kota dan di desa. Melalui jalan pemuritan, kita lakukan itu sama-sama. Pasti bisa, ya. Saya mau sapa juga Agus
di baik di Tungkal ada Agus dan Dedi, baik juga di Medan ada Ko Agus ya, Tumpal keluarga, kemudian ada Ko Pairin di Binjai ya. Ada begitu banyak tim rekan-rekan dari PCC Jakarta ya saudara. Pokoknya kita happy, kita bersyukur dan terima kasih kepada semua tim kerja, rekan hamba Tuhan yang menopang Pelita baik di dalam maupun luar negeri. Gak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi bersyukur oleh karena sinergi kita hari ini Pelita ada dan berjalan. Meskipun tidak sempurna, tapi saya percaya ada kasih karunia Tuhan. Ya. Sama doa saya dan Pak Anton, saya percaya Pak Aceh, Pak Thailand, Agus, Santo di rumah juga sama doanya, supaya generasi muda ini tangkap visinya, terima urapannya, dan terus berjalan di dalam kasih karunia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Heri sudah host kita ya, bersusah payah, kita bersyukur sekali. Silakan Pak. Oke, jadi seharusnya kita juga mendengarkan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan kerjakan di antara Pelita Community dari Medan, dari Bungo. Nah, tapi sekali lagi karena ada kendala tadi, lain kali mungkin nanti teman-teman dari daerah akan menyampaikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Nah, tetapi secara khusus di momen ulang tahun Pelita Community yang ke-16 ini, di tengah-tengah situasi pandemi kan ada banyak hal yang harus kita definisi ulang, dan yang hari-hari ini sedang gencar-gencarnya kita sampaikan yaitu new normal komsel dan new normal ibadah. Nah, jadi malam hari ini kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu, apabila mau memberikan pertanyaan boleh ketik di kolom chat di channel YouTube kita. Nah, nanti akan dijawab oleh para penatua yang hadir, karena seharusnya penatua yang lain juga ikuti secara online dan bisa menjawab. Jadi sekali lagi minta maaf untuk para penatua dan ibu yang sudah bersiap-siap tadi. Oke, jadi kan hari-hari ini kita sedang kembali, tapi satu hal yang saya percaya Tuhan sedang mengerjakan, seperti ada istilah gini, sejarah itu akan berulang. Seperti apa yang tadi Pak Ahyong sampaikan, Pak Anton sampaikan, dimulai dari beberapa orang, dimulai dan terus berkembang, dan karena situasi pandemi ini, maka kita harus memulai lagi sebuah gerakan, dimulai dari new normal komsel yang terdiri dari 2-3 keluarga. Terus pola pertemuan ibadah kita skala sedang itu nggak bisa banyak lagi, tapi saya pikir memang itu yang Tuhan mau kerjakan. Karena tadi salah satu poin yang harus kita lakukan, yang Pak Anton tadi juga cerita, Pak Ayo cerita, bagaimana mereka persekutuan jemaat mula-mula itu begitu kuat. Nah, kadang hari-hari ini karena gereja sudah semakin besar, jemaat datang dengar firman dan pulang, nggak ada hubungan. Makanya situasi ini dalam segala keadaan kita mau bersyukur, karena kondisi ini membuat kita harus mengerjakan lagi. Nah, jadi sembari kami ngobrol, cerita, Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan boleh bertanya, tetapi paling tidak sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan dirangkum, yang mungkin kan ini ada sesuatu yang baru. Apa itu new normal komsel? Apa itu new normal ibadah kita? Nah, malam hari ini kita ngobrol paling 10-15 menit karena waktu, dan bulan Agustus kita akan mulai new normal ibadah. Kalau new normal komsel kan Pak Ahyong sudah sampaikan sejak awal bulan Juni sudah berjalan, dan puji Tuhan sudah berjalan sampai hari ini, dan ke depan terus berkembang. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan sambil kita santai. Cuman sayang malam ini nggak ada kopi seperti minggu lalu ya. Tapi nanti ada kue. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ya, nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan boleh disampaikan ke saya ya.
Jadi salah satu pertanyaan itu seperti ini. Apa sih harapan dari Bapak Ibu Penatua dengan pola new normal Komsel dan new normal ibadah yang kita jalankan saat ini dan seterusnya? Karena kan kita sedang gaung-gaungkan nih. Yuk, new normal Komsel, new normal ibadah. Ya, nanti Pak Kas akan menjawab ini. Saya cuma mau bilang sama komsel-komsel yang sudah rekam dan mau ucapkan, Komsel Dede, Komsel Yunus, Komsel Sensen, Komsel Darel, Komsel Stefani, Komsel Periza. Sorry tidak bisa live karena keadaan, tapi salam dan ucapannya sudah diterima ya. Tapi enaknya ada penatua, harusnya kan 10 gabung. Enaknya rame-rame itu gitu, yang 4 kena halang sinyal kan masih ada 4 di sini ya kan. Yang 6 kehalang, ada 4 di sini. Wah, Pak Ramli sampai buru-buru tutup warung dia, ya kan, mengorbankan sampai jam prakteknya dikorbankan. Terima kasih ya Bapak dan Ibu Ramli. Oke, silakan Pak Kas, ya, bisa dijawab apa sih tujuan dan harapannya new normal Komsel ini? Ya, shalom. Harapan kami sih penatua kepada setiap jemaat yang terkasih dan seluruh PKS-PKS juga, ya seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Hayong dan Pak Antun juga, bagaimana Tuhan memulai gereja ini dimulai dari sebuah kelompok kecil, ya dari beberapa orang sampai terakhir 40 orang, dan dibuka sebuah ibadah, dan dari ibadah pertama sampai multi. Saya melihat sejak 2005 saya sudah bergabung di Pelita, saya melihat bagaimana Tuhan menuntun ada semacam kasih karunia Tuhan bagi buat Pelita ini dari dimulai untuk kelompok-kelompok kecil. Jadi ke tahun 16 dari tahun ke 16 tahun ini Pelita ada, saya percaya ya dengan momen COVID-19 ini pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Bersama dengan seluruh kita penatua bersepakat Bapak Ibu saudara yang kasih, kita memulai kembali ya bagaimana memulai dari kelompok-kelompok kecil yang sudah ada sekarang ini itu menjadi sebuah kegerakan seperti bola salju ke depan dari kecil, tetapi ada di mana-mana sampai ada di sudut kota, di sudut desa. Bagaimana itu kita gunakan untuk menjangkau orang yang lebih dekat dan lebih akrab lagi. Ya Bapak Ibu, jadi itu harapan kita sebagai penatua, bagaimana kelompok-kelompok kecil ini bisa berfungsi ya mengembalakan jiwa-jiwa secara kelompok kecil ya boleh menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, kalau misalnya Bapak Ibu berada, tapi gunakanlah kelompok kecil itu untuk menjangkau jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kalau ini kita lakukan bersama-sama ya tentu Jambi, Indonesia, Sumatera bahkan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Ya, saya tambahin dikit. Jadi Komsel selain makan-makan bebelo dan kemudian bersekutu, yang kita pikirkan dan omongin tuh orang, jiwa. Siapa yang sakit, siapa yang dilayani, ya. Lalu kenapa orang itu bisa datang cari kita? Karena dia lihat hidup kita. Ya. Hidup kita jadi saksi, otomatis Tuhan kirim orang datang dan kita layani gitu. Jadi dipulihkan hidup kita ini bukan itu tujuannya, bukan hanya itu tujuannya, tapi setelah kita dipulihkan sambil jalan kita memulihkan orang lain dengan karya Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Itu visi Komsel, bukan asik ngumpul-ngumpul terus ya, tapi pergi dan jangkau jiwa. Mungkin ada pertanyaan berikut Pak? Ya, jadi seperti yang tadi Pak Ahyong sudah sampaikan, bahwa ada 4 esensi di dalam setiap pertemuan ibadah yang dilakukan jemaat sebagai gaya hidup jemaat. Nah, dan itu yang terus harus diingatkan, yaitu adanya pengajaran rasul, persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Nah, kan mulai bulan depan kita akan ada pertemuan ibadah skala sedang, dan kita sudah sepakati sesuai dengan firman Tuhan tentunya bahwa ibadah itu adalah boleh tiap-tiap hari, artinya tidak harus hari Minggu, tapi bukan berarti hari Minggu salah, silakan karena semua hari sama.
Nah, jadi yang menjadi pertanyaan itu adalah, kan nanti sudah terbentuk nih sekarang beberapa komsel bergabung, dan mulai bulan Agustus mereka akan mulai melakukan pertemuan ibadah. Nah, kira-kira kemandirian seperti apa yang menjadi kesepakatan kita? Karena nanti kan setiap kelompok itu masing-masing mandiri kelola cari pengkhotbahnya mereka. Karena kan selama ini kita 8 ibadah, itu sekretariat mikirin pengkhotbahnya A, B, C. Nah sekarang kan ada puluhan ibadah, karena komsel-komsel bergabung jadi pertemuan ibadah. Jadi mereka kelola pengkhotbahnya sendiri, WL-nya sendiri, pemain musiknya sendiri. Nah kemandirian seperti apa yang harus kita sepakati, Pak? Oke, mungkin saya dulu, nanti kalau kawan-kawan dan Pak Kas ada bisa ditambahkan. Ini begini Bapak Ibu, susah kalau mau diatur detailnya kemandiriannya, tapi perumpamaannya seperti orang nikah. Kita punya anak nih, anak kita nikah, suruh mandiri. Nah, mandiri yang pertama adalah tentu saja tempatnya, rumahnya dia sewa sendiri atau beli sendiri tempatnya. Tapi kalau belum kuat, numpang orang tua bolehlah, ya kan saudara? Sekretariat masih ada 3 ruangan, bisa dikali 3, bisa ada 9 ibadah. Dan kalau setiap hari mau, ya 7 hari, mungkin 2 hari disabatkan, 5 kali 9 masih bisa 30-an ibadah di sekretariat. Jadi tempat mandiri, yang ngobrol-ngobrol lah, Pak, panci, piring, kuali, ya kalau itu mandiri. Gampang, ya kan? Vakum cleaner Pak, 28 juta. Nah itu boleh pinjam kalau pentingnya. Kalau tidak penting pakai sapu merah. Apa maksudnya Pak? Itulah alat musik itu 200 juta ini semua. Kalau setiap tempat mesti diisi, kan nanti saudara tidak pikirin ibadah dan cari jiwa, pikirin sound system. Jadi yang memungkinkan pakai, yang tidak ada nggak apa-apa, tepuk tangan. Yang ada gitar pakai gitar. Nanti pelan-pelan sesuai kebutuhan Tuhan akan adakan. Tapi kalau nggak ada sampai Yesus datang, itu pun baik juga. Karena esensinya bukan di situ. Tapi pemain musik jangan tersinggung ya. Musik itu datang dari surga, saudara ya. Tapi maksud saya kita sesuaikan. Ya. Kalau pembicara, ya. Kalau di rumah kan ayah ibu ngomong. Kalau nanti sudah nikah ya kalian yang jadi ayah dan ibu untuk anak-anak rohani kalian. Tidak sebagus Pak Heri, tidak sebagus Pak Ayam, tidak apa-apa lah. Memang generasi berikut kan beda. Ada penurunan dari kualitas, tapi lama-lama kan saudara akan dewasa. Mau sebagus kami, tunggulah 20 tahun lagi. Ya kan saudara? Jadi jalan aja. Tapi aku boleh kasih nasihat, tak? Boleh lah. Ya. Apalagi kalau diminta, kami bisa keliling ke ibadah-ibadah yang ada, itu oke. Ya, kami sangat bersedia. Keuangan, nah keuangan idealnya memang mandiri. Tetapi ada tahapan-tahapan yang mesti kita lewati. Sekarang kita sepakati belum dulu. Jadi pakai QR code atau pakai apa namanya amplop biasa, kolektor di tempat, terus kemudian kita jadiin satu, karena hamba Tuhan kita terutama yang full time sama operasional kita masih jadi satu. Buat apa uang itu? Buat kita topang visi 5 juta. Kok bersama-sama kita akan kuat, bisa utus banyak sekali misionaris menjangkau ke desa-desa. Mandiri mungkin kadang-kadang terlalu kecil-kecil, tapi beberapa tempat yang sudah siap mau mandiri, misalnya Jakarta, Bungo, Medan, kita izinkan karena mereka sudah lumayan, ya kan, bisa bergerak, kita rilis gitu. Tapi sementara yang belum, yuk sama-sama kita orang tua topang. Kemarin saya ngobrol sama salah satu orang tua, iyalah Pak, mandiri, cuman karena kondisi kami masih support lah, sedikit-sedikit
uang kesehatan buat anak cucu, nggak bagus. Seperti itu, kita ini satu keluarga besar. Jadi soal uang jelas, tetapi kan kita bisa atur bersama-sama. Ada tim keuangan. Kira-kira seperti itu, mungkin Pak Kas mau ditambahkan, Pak Anto? Iya, Jelas? Ya, cukup jelas. Jadi gambarannya gini Bapak Ibu, mungkin jadi istilah yang mungkin saya bisa munculkan itu kemandirian yang berjejaring ya. Jadi kita ini masih satu anggota tubuh Kristus. Jadi contoh yang terima makanan itu kan cuma satu Bapak Ibu, lewat mulut. Nah, tapi begitu dikelola masuk itu untuk semua kebutuhan. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi kenapa keuangan masih khususnya di kota Jambi ya. Kalau yang di Medan, di Bungo, di Jakarta kan memang sudah mandiri. Tapi karena khusus yang ada di Jambi, jadi masing-masing boleh kelola pertemuan ibadahnya sesuai dengan kasih karunia. Karena ingat sekali lagi esensi dari pertemuan ibadah itu adalah pengajaran, persekutuan, pemecahan roti, dan berdoa. Ada alat musik dan ada pemain musiknya, puji Tuhan. Nggak ada tepuk tangan haleluya, puji Tuhan. Itu sudah pertemuan ibadah yang sah. Nah, jadi kalau bicara soal keuangan, kita sepakati masih jadi satu, makanya persembahan tetap pakai QR Code atau melalui amplop yang tersedia supaya nanti bisa didistribusikan ke seluruh anggota tubuh Kristus. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin adakah di channel YouTube ada pertanyaan-pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya. Jadi berharap melalui momen malam hari ini jemaat juga semua sudah lebih memahami dan dengan antusias sekali lagi melakukan apa yang seperti 16 tahun yang lalu dilakukan oleh para pendiri Pelita Community ini, yaitu membangun persekutuan yang erat, jangkau jiwa. Jadi seperti Pak Hayong bilang tadi, bukan cuma kumpul asik-asik, makan, minum, ngobrol, ngalor ngidul, enggak. Tapi esensinya 4 hal itu tadi. Saya percaya ketika 4 hal ini kita lakukan bersama-sama, baik itu di dalam new normal komsel maupun di dalam new normal ibadah yang akan kita lakukan hari-hari ini, itu akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan terus jadi sedikit lagi, udah biasa rame-rame banyak-banyak Pak. Ini mulai dari kecil lagi, gak apa-apa. Yang penting 4 esensi itu kita lakukan. Saya percaya kalau Bapak Ibu baca di Kisah Rasul pasal yang kedua 41 sampai 47, maka dampak dari apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula itu, maka tiap-tiap hari Tuhan tambahkan dengan jiwa-jiwa baru. Amin. Oke, mungkin ada yang lain sebelum kita lanjut kepada acara berikutnya. Mungkin boleh dilanjut supaya kuota tidak banyak habis. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail, mungkin Bapak Ibu boleh sampaikan kepada pemimpin kelompok sel masing-masing, dan mungkin juga kami para penatua juga siap untuk memberikan jawaban. Tapi sekali lagi kami bersyukur malam hari ini, sekalipun di dalam suasana yang sederhana, kita boleh bersyukur untuk 16 tahun Pelita Community. Jadi seperti yang Pak Ayon tadi bilang, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Tahun lalu kita sudah rancang ada pertandingan bulu tangkis, tato dan lain-lain, terus mau buat celebration, ternyata nggak jadi. Tadi juga direncanakan pakai Google Meet, seluruh penatua terkoneksi dan beberapa anggota komsel terkoneksi, juga nggak bisa. Tapi saya percaya Pelita tetap ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Dan kata kuncinya respon benar. Tadi sempat kami ngomong, ini kami di prank nggak sih? Karena biasanya kalau ulang tahun kan di prank. Bapak Presiden kita aja di prank, menterinya mau mundur. Saya pikir tadi 25 menit, ini kok kami di prank atau enggak ya? Tapi oke. Jadi malam ini sebelum kita akan tutup di dalam doa bersama-sama akan dipimpin oleh Pak Anton. Kita akan sama-sama, gak ada acara tiup lilin karena protokol kesehatan, kita cuma potong kue saja. Oke, para ibu penatua yang hadir di tempat ini boleh sama-sama maju ke depan. Kue ini saya dengar dari Pak Simon Daud dan keluarga ya. Ya. Ini luar biasa ya, Ko Simon sebagai penasehat orang tua kita selalu memperhatikan
Hari ini kirim marmer lagi. Wah, marmer saudara ini luar biasa. Wah, istriku kau cantik sekali. Ya. Saudara, seragam promosi sedikit. Ini yang beliin Samuel setelah dia menerima gaji yang pertama. Iya. Oke, silakan Mary. Oke, ada yang bantu nyanyi? Nyanyi apa ini? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Pelita. Happy birthday to Pelita. Happy birthday to Pelita. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Pelita. Oke, karena sekali lagi ini protokol kesehatan, nggak boleh main tiup-tiup, jadi langsung potong saja. Cuman karena juga harusnya jarak juga, jadi Pak Ahyong sama Ibu saja yang potong. Oh gitu ya. Oke lah kalau begitu. Ya, mewakili semua penatua, termasuk yang di rumah. Oke, saya mewakili ya bersama dengan Yuli semua penatua yang di rumah, yang di Medan, yang di Bungo, yang di Jakarta, Pak Tim. Kita potong 1, 2, 3. Lebih keras lagi. Ini marmer asli nih, top, ya. Luar biasa. Ayo, coba Abdul ambil gerinda dulu. Memang kuenya canggih nih. Oke, Oke. nanti makanya kita lanjutkan setelah acara, karena nggak cukup untuk dibagi secara online. Wah, luar biasa. Mungkin Tuan Tom boleh. Oke, kita akan tutup acara ini di dalam doa. Kita bersyukur dan kita mau berdoa supaya ada tuntunan Tuhan untuk Pelita ke depan. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersyukur bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang di sorga. Kami mau bersyukur ya Bapa Surgawi Allah yang baik. Kami mau bersyukur Tuhan sudah 16 tahun Tuhan kami berjalan bersama dengan Tuhan dan bersama dengan rekan-rekan Tuhan, pemimpin, penatua, pengerja dan rekan-rekan Tuhan, hamba-hambamu dimanapun mereka berada dan kami berada ya Tuhan. Kami mau bersyukur bersama-sama Tuhan atas kasih karunia-Mu dan anugerah dan limpah rahmat-Mu ya Bapa. Atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, atas visi yang Kau berikan kepada gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan dengan pengurapan-Mu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan Kau berbicara Tuhan kepada kami masing-masing Tuhan, di mana Kau tempatkan kami untuk melayani Engkau ya Bapa. Baik ya Tuhan, di kota besar atau kota kecil, di pedalaman sekalipun, namun kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar ya Bapa, untuk memperluas kerajaan Allah ya Tuhan. Yang kami doakan Tuhan bahwa ya Tuhan dari Aceh sampai Tuhan Lampung ya Bapa, untuk Pulau Sumatera kami percaya Tuhan supaya ada api kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada ya Tuhan banyak orang yang dimenangkan di dalam Tuhan. Kami mau bersyukur ya Bapa. Biarlah Tuhan pada hari ini kami sama-sama bersyukur ya Tuhan buat hari jadi ya Tuhan yang ke-16 tahun ya Tuhan, untuk ya Tuhan menanjak kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus ya Bapa. Kami mau bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun kami berada sama-sama dengan amin.